Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Wila Sonia Andrianti dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi fisika. Sekilas, ketika kita mendengar kata fisika pasti akan merasa bosan. Apalagi di saat masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita dianjurkan untuk belajar dari rumah. Dan ketika kalian belajar materi fisika dari rumah, pasti akan sulit untuk memahaminya. Nah, perasaan bosan dan kesulitan dalam memahami materi fisika tersebut dapat dihilangkan atau diatasi dengan mengkaitkan materi-materi atau pembelajaran yang ada pada fisika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi adik-adik untuk menyerap dan memahami tentang materi fisika itu sendiri. Nah, adik-adik, materi fisika yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Di alam, kita dapat mengenali dua jenis benda. Yang pertama yaitu benda elastis dan yang kedua yaitu benda plastis. Lalu, apakah kalian tahu apa saja yang termasuk ke dalam benda elastis dan benda plastis? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, adik-adik, bisa kalian lihat pada gambar bahwa benda-benda yang termasuk ke dalam benda-benda elastis yaitu ada karet gelang, pegas atau pir, dan ikat rambut. Sedangkan benda-benda yang termasuk ke dalam benda plastis yaitu ada plastisin, lilin, dan penggaris. Karet gelang dikatakan sebagai benda elastis karena dapat kembali ke bentuk yang semula setelah gaya luarnya dihilangkan. Sedangkan untuk plastisin sendiri dikatakan sebagai benda plastis karena tidak dapat kembali ke bentuk yang semula setelah gaya luarnya dihilangkan. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa materi kali ini kita akan mempelajari tentang elastisitas dan hukum Hooke, di mana elastisitas atau sifat elastis adalah kemampuan suatu benda yang menghambat perubahan bentuk atau deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk yang semula setelah gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Dan hukum Hooke itu sendiri mengkaji seberapa banyak gaya yang diberikan pada sebuah benda agar tidak melebihi batas elastisitasnya. Dan apabila benda tersebut diberikan gaya yang melebihi batas elastisitasnya, maka benda tersebut akan mengalami kerusakan dan tidak dapat kembali ke bentuk yang semula setelah gaya luarnya dihilangkan. Nah, adik-adik bisa dilihat. Contohnya ketika kita memberikan gaya pada karet terlalu besar, maka karet tersebut akan melebihi batas elastisitasnya dan rusak sehingga tidak dapat kembali ke bentuk yang semula atau kesedia kala. Nah, adik-adik, di dalam elastisitas terdapat dua pengertian dasar yang mempelajari sifat elastisitas benda padat. Yang pertama yaitu ada tegangan atau stress, dan yang kedua yaitu ada regangan atau strain. Nah, adik-adik, perhatikan gambar sebuah batang yang mengalami tegangan berikut ini. Pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa batang tersebut memiliki luas A dan pada ujung-ujungnya diberikan gaya F yang sama besar dan berlawanan arah, sehingga batang tersebut mengalami tegangan. Apabila dilihat dari panjang batang atau garis putus-putus pada gambar A, tarikan oleh gaya F akan tersebar rata ke luas penampang A, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Oleh karena itu, tegangan atau strain dapat didefinisikan sebagai besarnya perbandingan antara gaya F terhadap luas penampang A tertentu. Dan secara matematis dapat dituliskan dengan rumus tegangan sama dengan F per A, di mana satuan tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Nah, adik-adik, perhatikan pula gambar berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan suatu batang yang mengalami regangan akibat gaya tarik F. Panjang batang mula-mula adalah sebesar L0, dan setelah mengalami gaya sebesar F, maka batang tersebut akan bertambah panjangnya menjadi L. Dengan demikian,
panjang batang tersebut mendapatkan pertambahan panjang sebesar delta L, di mana delta L sama dengan L dikurangi L0. Oleh karena itu, regangan atau strain dapat didefinisikan sebagai perubahan relatif ukuran suatu benda yang mengalami tegangan, atau perbandingan suatu benda dengan panjang benda mula-mula karena pengaruh gaya dari luar benda. Sehingga, secara matematis, regangan dapat dituliskan dengan E sama dengan delta L per L0, di mana satuan dari E yaitu tidak ada. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai modulus Young atau modulus elastisitas. Tegangan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu regangan tertentu bergantung pada sifat bahan dari benda yang mendapatkan tegangan tersebut. Menurut hukum Hooke, modulus Young atau modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda. Secara matematis, modulus Young dirumuskan dengan tegangan per regangan, di mana rumus tegangan adalah F per A dan regangan adalah delta L per L0. Sehingga modulus Young sama dengan F per A dibagi dengan delta L per L0. Sehingga menjadi E sama dengan F dikalikan dengan L dibagi dengan A dikali dengan delta L. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Adik-adik, di sini kakak memiliki contoh benda elastis yang sering kita temui atau lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada pegas atau pir yang sering kita lihat pada pulpen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video di sebelah kanan. Video ini merupakan contoh eksperimen untuk membuktikan sifat-sifat elastisitas dari suatu pegas. Sekarang kita perhatikan pada gambar di samping ini. Gambar ini menjelaskan bagaimana pertambahan panjang dari pegas. Gambar yang atas merupakan pegas sebelum diberikan atau digenai gaya. Sedangkan pada gambar pegas yang di bawah merupakan gambar pegas setelah diberikan atau digenai gaya. Dari kedua gambar ini terdapat perbedaan dari segi panjangnya. Dan menurut hukum Hooke, gaya pemulih pada pegas yang berada di dalam batas elastisitasnya akan selalu memenuhi persamaan F sama dengan min K dikali dengan delta L atau delta X juga bisa. Dengan K merupakan tetapan pegas dengan satuan Newton per meter dan delta L adalah pertambahan panjang pegas itu sendiri sebesar M dan F adalah gaya yang bekerja pada pegas dengan satuan Newton. Tanda minus menyatakan arah gaya pemulih yang selalu berlawanan dengan pertambahan panjang pegas. Sehingga dari persamaan modulus elastisitasnya dapat diperoleh F sama dengan E dikali dengan delta L dibagi dengan L. Oleh karena F sama dengan min K dikali delta L, hubungan antara tetapan pegas dan modulus elastisitas atau modulus Young dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu K sama dengan E dikali A dibagi dengan L. Nah, selanjutnya kakak akan membahas mengenai konstanta pegas yang tersusun secara seri maupun paralel. Yang pertama yaitu susunan pegas yang tersusun secara seri atau deret. Nah, perhatikan gambar berikut. Gaya yang bekerja pada pegas adalah sebesar F. Dengan demikian, setiap pegas akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Pertambahan panjang total suatu pegas adalah delta X total sama dengan delta X1 ditambah dengan delta X2. Dan menurut hukum Hooke, konstanta pegas pada rangkaian seri adalah delta X total sama dengan F per K1 ditambah dengan F per K2, di mana kedua arus dibagi dengan F sehingga menjadi delta X total per F sama dengan 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2, sehingga menjadi 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Secara umum, konstanta pegas total yang disusun secara seri dinyatakan dengan persamaan 1 per K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per Kn, di mana K merupakan konstanta pegas ke N. Yang kedua adalah
Susunan pegas yang dirakit secara paralel. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan rangkaian pegas yang disusun secara paralel. Jika rangkaian pegas itu ditarik dengan gaya sebesar F, maka setiap pegas tersebut akan mengalami gaya tarik sebesar F1 dan F2, di mana F total sama dengan F1 ditambah dengan F2. Setiap pegas juga akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Dan menurut hukum Hooke, konstanta pegas untuk rangkaian yang disusun secara paralel dapat dirumuskan dengan F total sama dengan F1 ditambah dengan F2. Sehingga menjadi F total sama dengan delta X dikali dengan K1 ditambah dengan K2. Setelah itu, delta X dipindah ruaskan menjadi F total dibagi dengan delta X sama dengan K1 ditambah K2. Sehingga K total sama dengan K1 ditambah dengan K2. Secara umum, konstanta pegas yang disusun secara paralel dapat dinyatakan dengan K total sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah sampai K ke N, di mana Kn merupakan konstanta pegas ke N. Bagaimana materi hari ini adik-adik? Apakah kalian bisa memahaminya? Semoga bisa ya. Sekarang kakak memiliki contoh soal. Perhatikan gambar sistem pegas di samping ini. Jika K1 sama dengan K2 yaitu 600 Newton per meter, K3 1200 Newton per meter, dan massa 3 kg, tentukanlah A. Tetapan sistem pegas, B. Pertambahan panjang sistem pegas. Langsung saja ke pembahasan. Dari soal tadi diketahui K1 sama dengan K2 yaitu 600 Newton per meter, K3 1200 Newton per meter, massa 3 kg, dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu yang pertama K totalnya, dan yang kedua yaitu pertambahan panjangnya atau delta X. Adik-adik, seperti yang terlihat pada gambar bahwa gambar tersebut merupakan gabungan dari rangkaian paralel dan rangkaian seri. Sehingga untuk mencari K totalnya kita harus mencari K paralel terlebih dahulu. K paralel dapat dicari dengan menjumlahkan K1 dan K2 sehingga menjadi 600 Newton per meter ditambah 600 Newton per meter sama dengan 1200 Newton per meter. Selanjutnya untuk mencari K totalnya yaitu kita gabungkan K paralel dengan K3 secara seri, sehingga 1 per K total sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K3 sama dengan 1 per 1200 Newton per meter ditambah 1 per 1200 Newton per meter sama dengan 2 per 2400 Newton per meter. Sehingga untuk mencari K totalnya yaitu 2400 dibagi 2 Newton per meter sama dengan 600 Newton per meter. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu pertambahan panjang sistem pegas atau delta X-nya, kita dapat menggunakan persamaan hukum Hooke, dan yaitu F sama dengan K dikali delta X. Untuk mencari F, kita ketahui yaitu dengan menggunakan rumus M dikali G. Sehingga M dikali G sama dengan K dikali delta X. Massa 3 kg dikali dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 600 Newton per meter dikali dengan delta X. Sehingga 30 kg meter per sekon kuadrat sama dengan 600 Newton per meter dikali delta X. Untuk mencari delta X yaitu F dibagi dengan K. Sehingga untuk mencari delta X yaitu menggunakan rumus F dibagi dengan K. Sehingga F sama dengan 30 kg per meter per sekon kuadrat dibagi dengan 600 Newton per meter. Hasilnya yaitu delta X sama dengan 0,05 meter atau sama dengan 5 cm. Bagaimana pembelajaran kita hari ini adik-adik? Semoga menyenangkan dan kalian bisa memahaminya di rumah ya. Oke, sekian dari kakak. Semoga semuanya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.